Cik. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Saya yakin dan percaya kabar kita pasti luar biasa, amin. Karena tangan Tuhan selalu menuntun kita. Dia Allah Immanuel, Dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Biarlah rapat Roh Kudus tercurah di tempat ini. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Ku
satu-satunya Tuhan kami, penolong setiap langkah kami Tuhan. Kami memberikan sepenuh hati kami hanya memuji Engkau. Sekalipun mata kami tak dapat melihat, sekalipun kami lemah Tuhan, tapi kami yakin kami mau berpengharapan penuh hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau ulangi pujian ini saudara. Aku tak dapat melihat rencana-Mu, Tuhan. Hatiku percaya, Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. aku tak berharap. Aku tak dapat kenyataan hidupku. Hatiku tetap
kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami rindu memuji Engkau, kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, dan Kau layakkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah pujian terbaik kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Siap bersorak buat Tuhan saudara? Amin. Karena kita mau terima keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus saat ini tercurah bagi setiap kami. Amin. Boleh berikan sorak-sorakmu buat Tuhan. Berikan senyummu buat Tuhan saat ini. Kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan bahasa kita adalah bait kudus Allah. Bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar bagiku. Berlari sampai tujuan, memegangkan maka takutkan. Kau izinkan kuasa-Mu Tuhan, Kau izinkan kemenangannya, dan Kau serahkan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di sekitar hatimu, kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar bagiku. Sama-sama kita mau berlari ke hadapan Tuhan saudara. Berlari sampai tujuan, mendekatkan aku takutkan. Kau izinkan, amin. Kita mau terima saudara. Kemenangannya dan Kau serahkan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya, dan Kau serahkan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Biarlah saat ini sukacita surga tercurah di tempat ini. Amin. Kita mau sama-sama terima sukacitanya. Haleluya. Beri sorak bagi nama Tuhan saudara. Lebih lagi kita mau memuji buat Tuhan. Dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
taklukkan badai yang bergelora. Memasuka cipta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat menerima kasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sekalipun tidak berapa batas semangat kita saudara, karena Tuhan bersama dengan kita. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, tak patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Cari lagi saudara dengan segenap iman, katakan sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, masih semangat saudara, semangat terus. Tuhan Yesus penolong bagi setiap kita, amin. Amin. Mari kita sama-sama muji nama Tuhan. Haleluya. Bahwasanya hanya di dalam kuasa namanya ada kekuatan. Amin saudara. Tak pernah berhenti akan
saudara, amin. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya di tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau berikan hati kami. Kami mau selalu menjadi pelayan-Mu Tuhan. Kami mau selalu menjadi kaki-Mu, tangan-Mu dan mata-Mu Tuhan. Kami mau berikan sepenuh hati kami, sepenuh hidup kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Lebih dari
mujizat dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Itulah kasih-Mu yang nyata yang boleh kami rasakan dan kami nikmati pagi hari ini ya Tuhan. Berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Karena damai sejahtera-Mu yang nyata dalam puji-pujian kami rasakan di tempat ini ya Tuhan. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini ya Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan yang sebentar hamba-Mu sampaikan ya Tuhan Yesus, menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami semuanya, menjadi berkat bagi setiap kami semuanya. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Suku kami mau meraih sukacita itu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau belajar dengan kebenaran firman Tuhan, menuruti segala perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Saudara, segala apa yang kita lakukan pada bulan ini berbicara tentang kasih. Tapi yang terutama saat ini, kalau Tuhan sih pasti mengasihi saya dan saudara. Saudara dikasih Tuhan? Siapa yang dikasih Tuhan angkat tangan? Saudara dikasih Tuhan, saya dikasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak memiliki kasih pada kita, kita gak menikmati sukacita, kita gak menikmati kemenangan. Saudara, sukacita dan kemenangan harus yakin kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikannya. Sejak semula bahwa dari kelahiran Yesus sampai masa hidup, sampai kematian dan bangkit kembali, saudara, Tuhan itu membuktikan dengan kebenaran firman-Nya. Bahwa Yesus itu adalah kebenaran yang selama ini dicari oleh orang, yang dinanti-nantikan oleh orang. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang belum mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saat ini kita boleh percaya, itu adalah kasih dan anugerah yang terbesar. Amin. Karena berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kita bagian yang tidak melihat Yesus itu secara nyata. Tapi kuasanya itu kita rasakan. Haleluya. Kita mau belajar tentang kasih-Nya yang besar, yang selama ini Tuhan berikan, yang selama ini kita nikmati. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini dikatakan di dalam renungan harian kita yang judulnya mengasihi Allah adalah menuruti firman-Nya. Ya, di hari Minggu tanggal 23 ayat hari Minggu 23 5 Mei Pak, maksudnya bulan Mei, bulan yang kelima 2021. Mengasihi Allah adalah menuruti firman-Nya. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Sampai dengan ayat yang ke-31. Di situ perikopnya berjudul Yesus menjanjikan penghibur. Jadi kuasa Roh Kudus yang benar-benar bekerja itu nyata dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bisa buktikan itu. Dan bagi orang yang percaya, saya dan saudara, apa yang mesti kita lakukan di sini? Judulnya berkenaan dengan firman Tuhan hari ini. Mengasihi Allah adalah menuruti firman-Nya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 kita baca bergantian. Nanti ayat 31 kita baca bersama-sama. Barang siapa memegang, ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara, waktu yang singkat. Kalau beberapa waktu, saudara, Israel dengan gencatan senjatanya, nggak kalah serunya Hamas menyerang Israel, saudara, di jalur Gaza. Semuanya membuktikan kebenaran firman Tuhan, bahwa suatu zaman ini adalah zaman yang benar-benar di ujung zaman akhir zaman, saudara. Dan itu bukan suatu kengerian bagi orang-orang yang percaya. Karena memang Tuhan menjanjikan tadi, Tuhan mau datang kembali, Yesus mau datang kembali. Untuk siapa? Untuk siapa, saudara? Barang siapa yang percaya. Dan saudara, kalau saudara ditanya saat ini, saudara pilih Palestina atau pilih bangsa Israel? Pilih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, yang jelas, kalau kita yang dikasih Tuhan itu membenci peperangan, amin. Haleluya. Jangan pernah membenci siapapun itu juga, siapapun juga. Enggak boleh kita membenci. Bangsa Israel saat ini dikutuk oleh dunia banyak orang. Tapi ingat, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita yakini bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Tapi bangsa Israel sendiri tidak meyakini, tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan mereka, saudara. Sampai hari ini. Dan kalau ada bangsa Israel yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan mereka, itu enggak banyak, saudara. Itu pun mereka ditentang, saudara. Sama seperti kita di tempat minoritas. Saat ini kita sebagai minoritas, kalau di tempat orang-orang yang jumlahnya banyak di luar kita, saudara. Kita tersisih sama orang yang percaya sama Yesus di sana, di tempat kelahiran Yesus sendiri. Mereka tertolak, saudara. Mereka juga mengalami aniaya, dilempari juga ibadahnya, saudara. Dilempari batu. Bayangkan. Jadi kalau di sana saat ini yang perlu diketahui oleh orang-orang yang percaya sama Yesus Kristus, Tuhan, orang Kristen. Jadi di sana itu bukan perang agama, saudara. Hanya perang pengakuan tempat saja, saudara. Hak. Dan saudara harus tahu kenapa kemarin Palestina diserang oleh Israel, saudara. Awalnya, saudara, kejadiannya tempat yang dibuat ibadah mereka bersama-sama di situ dibuat demo sama bangsa Palestina, orang-orang Palestina. Dan sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi peraturan. Kalau tempat ibadah itu tidak boleh dibuat untuk demo, saudara. Apalagi yang digunakan demo untuk mempertahankan hak, saudara, hak untuk beribadah di situ. Saudara, kalau di sini memang digunakan tempat ibadah untuk saudara kita, itu enggak masalah kalau memang situasinya tidak memungkinkan seperti bangsa Palestina dan bangsa Israel. Saudara, tapi pada waktu itu kejadiannya adalah di tempat itu digunakan untuk demo, saudara. Dimanapun ketetapan hukum dunia, tempat ibadah tidak boleh dipergunakan untuk sarana berdemo, saudara. Itu yang jelas. Makanya pada waktu itu mereka diserang, ketika dihalau, maksudnya tidak boleh demo di situ, dihalau dan mereka melempari dengan batu.
Saudara, di tempat ibadah itu, saudara, di Al-Aqsa itu nggak ada batu-batu sama sekali, saudara. Kok kenapa ada batu di situ? Berarti kan sudah dipersiapkan. Ini masalahnya. Ini yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ini berhubungan tentang kasih tadi. Kalau kita mengasihi Allah kita harus menuruti segala perintahnya. Amin. Saya ulang lagi di ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Masalahnya tentang kasih itu. Kalau kita mengasihi, kita nggak mungkin punya acara demo-demo. Kita bertahan dengan keberadaan kita. Oh, orang Kristen itu memang orang yang, maksudnya bolehlah dikatakan ketinggalan lah dan seterusnya. Tapi kalau memang benar-benar dengar suara Tuhan, kita harus benar-benar mengalami bagaimana harus bertahan dalam keadaan ini, dalam situasi seperti ini. Seluruh dunia mengalami pandemik, ada permasalahan yang dialami oleh Israel dan Palestina. Dan kita mempunyai ketetapan sendiri di bangsa masing-masing, di negara masing-masing, di masa-masa pandemik ini, bagaimana menghadapi masa-masa pandemik ini. Dengan situasi keberadaan negara masing-masing, punya permasalahan masing-masing, saudara. Ini saya tidak melakukan atau mengajak Bapak Ibu Saudara atau memprovokasi Bapak Ibu Saudara. Ini tentang kebenaran firman Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana saat ini kita berkepentingan dengan negara kita ini. Negara kita aja kesatuan, yang mencanangkan negara kesatuan Republik Indonesia punya masalah sendiri dengan Papuanya, dengan KKB. Saudara, kenapa harus ngurusin negara lain? Yang terpenting yang terdekat ini. Kalau kita mau baik-baik di luar sana, ya kan? Kalau kita mau bertindak baik, hidup kita bisa menjadi berkat, harus menjadi berkat dulu dong di keluarga kita. Halo? Amin? Kalau kita mau menjadi berkat untuk lingkungan kita, berarti kita harus baik-baik dulu dengan keluarga kita. Keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun. Saudara, itu akan menciptakan bagaimana, gak usah kita bertindak, gak usah kita berbuat dengan segala mungkin kita menyesuaikan dengan lingkungan itu, saudara. Kalau kita hidupnya sudah terbiasa di dalam keluarga kita, saling mengasihi, saudara akan menjadi berkat kok. Amin. Saudara akan menjadi membawa kemuliaan itu sendiri. Dan itu sudah melekat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen. Kalau kita hidup menurut firman Tuhan, hidup kita itu penuh dengan kasih. Gak pernah menghakimi, gak pernah merendahkan orang lain, dan pasti akan menjadi berkat. Kalau kita mau menjadi berkat, yaitu tadi, jangan pernah kita menghakimi. Jangan pernah kita merasa lebih daripada orang lain. Pasti kita bisa diterima. Saudara bisa buktikan itu. Praktek kasih secara nyata yang kita lakukan ya seperti itu, sederhananya. Mari kita belajar bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa hidup bersama-sama, saudara. Meraih dengan segala ucapan syukur itu harus diawali dengan, ya, kalau kita mau hidup di dalam kasih, kita harus mengawali hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Nah, itu maksudnya. Kemarin saya sampaikan di tempatnya keluarga Bu Ani dan Seva. Harus tahu di situ bahwa kebenaran Tuhan itu harus nyata. Yang terutama itu kita bisa mengucap syukur, saudara, untuk bisa mendatangkan kasih itu. Kalau kita bisa mengucap syukur saja, saudara, mengucap syukurnya yang seperti apa? Dengan segenap hati, kata firman Tuhan. Katakan segenap hati. Nah, di sini dikatakan, jawab Yesus, saya ulang lagi di ayat ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan berarti saudara bisa mengucap syukur. Amin. Saudara mengucap syukur itu, saudara dengan segenap hati saudara, dengan seluruh apa yang saudara punyai, saudara miliki, dengan sendirinya saudara, dengan
Dengan tindakan mengucap syukur itu, sudah otomatis kita membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Coba saudara mengucap syukurnya seperti apa? Seperti apa? Haleluya, alhamdulillah, puji Tuhan, sama enggak? Haleluya, itu sama semuanya itu saudara. Itu kan untuk nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Alhamdulillah. Kalau itu dari dasar hati, setiap kali kita menyampaikannya saudara, memperkatakannya dengan segala ucapan syukur, mungkin kita nggak sama dengan mengucapkan haleluya atau puji Tuhan, tapi tindakan kita penuh sukacita itu ucapan syukur saudara. Orang kalau hidupnya penuh dengan ucapan syukur itu saudara, itu kelihatan saudara. Amin. Orang kalau hidupnya limpah dengan ucapan syukur itu kelihatan. Coba meskipun saudara pakai masker ini saudara, lihat kanan kirimu. Penuh sukacita enggak itu? Saudara melihat apa di situ? Jangan-jangan, mengerikan itu sebenarnya. Kata firman Tuhan, kulihat di wajahmu kemuliaan siapa? Dan disitulah orang kalau ada kemuliaan Tuhan, hidupnya limpah dengan ucapan syukur. Kalau kita mengasihi Bapa kita, Yesus dan Bapa kita itu adalah satu. Saudara jangan melihatnya seperti ini, satu seperti ini nih, mengikat. Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu saudara. Saudara jangan dibuat pusing dengan kebenaran firman Tuhan, saudara yang saudara baca. Bahwa Bapa kita, Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Roh Kudus itu rohnya Yesus itu, rohnya Bapa. Haleluya. Ketika Yesus diperintah oleh Bapaknya, Bapaknya mana? Wujudnya mana? Dari kekuatan roh itulah yang mengutus Tuhan Yesus itu. Yesus itu sendiri untuk turun ke bumi karena keadaan bumi yang begitu luar biasanya, penuh dengan penderitaan, penuh dengan sengsara dan dosa itu, dan kehadiran Yesus dalam wujud manusia, saudara harus berhadapan, saudara. Setiap manusia harus mengalami di situ, saudara. Dan sudah sejak dari semula juga, kenapa sih Yesus kok datangnya kok di Yerusalem, di Israel? Kok enggak di Kediri saja? Kok enggak di Papua saja? Kok enggak di Kupang, saudara? Tapi ingat ketika Yesus hadir di situ dan dia menyatakan kebenarannya di situ yang sudah ditulis oleh nabi-nabi sebelumnya, sebelum Yesus hadir. Dan itulah Tuhan mau menyatakan kepada nabi-nabi itu bahwa kehadirannya turun menjadi manusia, saudara. Serupa dengan manusia, saudara. Dan benar-benar dia mengalami yang dialami oleh manusia. Haleluya. Yesus juga menangis, Yesus juga merasakan lapar, Yesus juga merasakan marah. Amin. Bukan merasakan, Yesus juga pernah marah, bukan merasakan marah. Yesus juga pernah ngomong marah, kok takut? Tapi enggak kayak saudara, marah-marah, saudara. Kalau marah-marah itulah sifat saudara itu, sukanya marah-marah. Dikit-dikit enggak bener marah, dikit-dikit enggak bener emosi, saudara. Yesus pada waktu itu marah, dia pada konteksnya karena rumahnya dipergunakan untuk sarang penyamun lah, jual beli, sarana penukaran uang dan sebagainya, berbisnis lah di situ. Makanya dia marah, menjungkir balikan meja-meja yang ada di rumah Tuhan itu. Ini rumah Bapakku, jangan dibuat rusak, jangan dibuat kotor, saudara. Maksudnya seperti itu. Dan dari sejak itulah, saudara, muncul perkataan firman yang begitu luar biasanya. Aku akan meruntuhkan bait ini dan akan membangun bait suci ini 3 hari, saudara. Dalam 3 hari. Itu yang membuat imam besar pada waktu itu marah-marah, saudara. Emosi juga. Inilah yang ketidakmengertian mereka tentang kuasa Tuhan. Dan Tuhan membuktikan semuanya. Dan ketika Yesus dianiaya, mati dan bangkit, tahu kebenaran itu nyata, saudara. Begitu Yesus mati pada waktu itu di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tirai bait suci terbelah, gempa di situ.
Kubur orang benar di situ mulai terbelah juga, saudara. Dan banyak orang tercengang, tiba-tiba gelap gulita terjadi di situ. Apa yang terjadi saat itu? Tuhan sedang menggenapi firman-Nya di situ. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus pada waktu itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar yang berkuasa. Yesus itu adalah Tuhan itu. Ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Bapa-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang pada waktu itu mendengar, baik yang 5.000 orang di bukit itu, 5.000 orang yang tercatat itu adalah seorang laki-laki, belum tercatat seorang wanita atau istrinya atau anak-anaknya di situ. Berarti lebih dari 5.000 orang di situ. Dan siapapun pada waktu itu yang mengikut Yesus, yang mendengar firman-Nya, saudara, ada orang yang ingin melihat mujizatnya saja, ada enggak? Ada orang yang datang di sini pengennya dapat berkat saja, ada enggak? Ya kayak sampean itu, pengennya berkat toh. Halo? Mau berkatnya saja, enggak mau menderita? Oh, kalau menderita untuk Yesus jangan dulu lah, saya enggak siap Tuhan. Tapi kalau berkatnya silakan Tuhan berkati saya. Berkat itu proses untuk menerima berkat itu, amin. Saudara nggak bisa kaya begitu saja, wah kaya gitu saudara. Langsung saudara, saya mau kaya Tuhan. Hari ini saudara datang ke gereja dan saudara pulang menerima berkatnya. Seperti itu. Ada orang kaya kok saudara jangan ngiri dengan orang-orang kaya itu. Mereka juga berproses dengan segala keberadaannya. Kalau mau menerima kekayaan itu saudara, harus menikmati prosesnya, haleluya. Saudara, tapi ingat, kalau sudah kaya, jangan lupa derajat, saudara. Tetap bertekun dengan kebenaran firman Tuhan, haleluya, amin. Karena firman Tuhan sendiri dikatakan orang kaya sulit, bukan tidak masuk surga, sulit. Masuk, sulitnya di mana sih sulitnya orang kaya? Kok nggak masuk surga? Kok sulit? Pelit, saudara. Kalau orang kaya itu mau memberi, ya memberi dari apa yang dia punyai. Tapi yang diajarkan oleh Tuhan bukan sekedar kita memberi dengan apa, dengan segenap hati itu. Meskipun kita berkekurangan, kalau kita memiliki hati untuk memberi, saudara. Misalkan saudara punya 100.000, saudara berikan 80.000, itu memberi, saudara, dengan segenap hati. Tapi kalau orang kaya punya uang 1 juta, yang diberi 100.000, saudara. Ya, hal-hal seperti itu. Ini gambarannya. Saya tidak menuduh orang kaya seperti itu semuanya. Orang kaya yang baik-baik diberkati Tuhan juga banyak yang mengerti. Tadi yang saya katakan bukan orang kaya yang tidak masuk surga, tapi sulit untuk masuk surga. Makanya kalau kita nggak mengerti, nggak mendasari semuanya dengan kebenaran firman Tuhan, kalau saudara diberkati, saudara akan lupa bahwa kebenaran itu yang saudara hidupi itu. Saudara nggak pernah pikirkan itu. Saudara lupa dengan apa yang saudara dengar. Karena firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Yang terpenting itu aja. Jangan saudara bermotivasi datang kepada Tuhan supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Mencari Tuhan dulu. Ketemu Tuhan, saudara mendapatkan damai sejahtera. Dan saudara, apapun yang saudara minta, saudara tidak sebutkan. Apapun yang saudara inginkan, saudara tidak sebutkan, Tuhan berikan. Yang percaya ini katakan amin. Ini firman Tuhan. Ayat 25, semuanya itu kukatakan padamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Selagi berada bersama. Pesan, saudara. Saat ini hadiratnya saudara rasakan, saudara. Kalau saudara merasakan hadirat Tuhan sepanjang hari, saudara. Setiap hari saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara merasakan damai sejahtera. Halo? Kalau saudara hidup bersama-sama Tuhan setiap hari, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Damai sejahtera pasti bersama-sama dengan saudara. Benar gak kira-kira? Sukacita pasti ada sama saudara, betul gak? Karena saudara bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun saudara punya pacar, putus pacar, kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan, damai sejahtera gak kira-kira? Wah, berat Pak, tetap gak ada damai sejahtera. Cari sopo, karena saudara gak pernah ngalami bersama-sama dengan Tuhan.
Sekarang kita semakin mengerti, kalau kita ditinggal orang yang kita kasih, ini bukan berbicara tentang pacaran, rumah tangga saudara. Kalau istrinya atau suaminya meninggal, anaknya meninggal saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan yang berkehendak itu semuanya, amin. Tuhan yang lebih mengasihi orang yang dipanggilnya terlebih dahulu. Kita ini, saya dan saudara sedang dalam antrian itu. Saya dan saudara itu tidak hidup kekal selama-lamanya di dunia ini, amin. Haleluya. Kalau kita bisa menikmati berkatnya, kalau kita bisa hidup menikmati segala yang ada itu masih bonusnya. Belum upahnya yang nanti kita akan diberikan. Kita masih semuanya akan ditambahkan, masih tambahannya itu loh saudara. Upahnya yang sebenarnya saudara ini belum mendapatkannya. Nanti saudara. Kalau saudara dalam panggilannya bersama-sama Tuhan, menikmati itu saudara. Karena upah kita belum kita ambil. Masih kita tabung di sana. Tinggal lihat saudara, saldo saudara di surga berapa? Tabungan saudara berapa di situ? Kebaikan saudara berapa di sana? Iman saudara seberapa besar di situ? Itu yang mempengaruhi saldo saudara di surga. Amin. Jadi kehidupan yang ada di saat ini yang kita hidupi bersama-sama di dunia itu sementara. Jangan pernah takut. Kalau yang namanya kematian, kedukaan saudara, tetap mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang senang saudaranya dipanggil Tuhan lebih dahulu? Halo? Siapa yang mau istrinya dipanggil Tuhan terlebih dahulu? Aduh, jangan dulu ya Tuhan. Siapa yang mau suaminya dipanggil Tuhan terlebih dahulu? Kurung punya bojo, saya. Saudara, jangan pernah khawatir itu. Kalau suamimu dipanggil Tuhan terlebih dahulu, saudara akan cepat dapat gantinya. Itu yang saudara doakan? Enek-enek aja gitu. Hati-hati di situ. Nah, Tuhan itu ketika memanggil orang-orang yang kita kasih, Tuhan sudah mempersiapkan, yakin sedang Tuhan persiapkan hidup saudara. Haleluya. Amin. Amin. Jangan pernah khawatir dengan hidup kita. Kalau kita mempunyai keyakinan yang benar kepada Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan itu akan membawa damai sejahtera itu. Haleluya. Sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Enggak akan pernah kita merasakan kekhawatiran, ketakutan apalagi. Amin. Saudara, di sini ada yang takut dengan sebut aja pocong. Takut dengan hantu. Itu sama dengan iman saudara. Berarti imanmu gak sempurna kalau kita memiliki ketakutan itu. Berarti kasihmu itu gak sempurna saudara. Enggak takut. Tapi saudara sedang melatih anak-anak saudara takut dengan hal. Ayo cepat tidur. Nanti ada pocong datang. Saudara itu udah mendidik gak benar. Yang benar segera tidur, besok bangun pagi mau sekolah dan seterusnya. Jangan dikasih dengan perkataan-perkataan yang negatif seperti itu. Itu akan melatih anak itu akan takutnya bukan pada Tuhan, takut yang lain dengan hantu-hantu itu sebenarnya. Terus kontrol anak saudara dengan HP saudara. Karena itu benar-benar nyata. Anak saya dulu kecil pemberani saudara. Saya suruh ke sana, ke tempat beli sesuatu di situ, malam-malam saudara. Ya saya cuek aja saudara. Sekarang susahnya minta ampun. Ya gara-gara lihat YouTube, lihat hal-hal sedemikian itu saudara. Ya akhirnya ngulang lagi memorinya, dilatih. Saya latih kembali saudara. Gak ada hal yang menakutkan di situ. Jadi kalau kita memiliki ketakutan itu iman dan kasih kita gak sempurna. Katakan gak sempurna. Mau disempurnakan? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita belajar. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan tahu apa yang diperintahkan Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan percayakan. Tanggung jawab apa yang saudara diberikan kepada Bapak Ibu saudara sebagai orang yang percaya itu. Saudara bukan hanya diam mendengar firman Tuhan.
Dan ketika pulang dari gereja, nggak tahu apa yang tadi disampaikan firman Tuhan itu. Dan saudara pikir, yang penting aku percaya sama Yesus. Bukan demikian, saudara. Perintah Tuhan itu selalu diperbarui. Selalu memberikan pembaruan dalam pikiran kita. Haleluya. Kekuatan yang baru tadi yang saya katakan. Kekuatan yang baru itu harus kita raih. Dan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu, saudara bukan berhenti mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Setiap hari, saudara. Kalau saat ini, ya bersyukur di masa pandemi saudara dilatih saat ini. Justru dilatih. Kalau dulu ada kegiatan ibadah di gereja, saudara. Dan saudara seolah-olah harus menghadiri itu. Saudara, sekarang dilatih bagaimana di dalam kesendirian saudara menerima kebenaran firman Tuhan lewat online di situ, dan saudara buka firman Tuhan. Dan lihat di situ, dari kebenaran firman Tuhan yang saudara terima setiap hari. Setiap apa? Setiap hari apa setiap minggu? Kadang-kadang jarang ke gereja, setiap bulan malah. Waktu perjamuan kudus saja, haleluya. Setiap hari firman Tuhan itu harus mengisi hidup kita, mengisi hidup saya dan saudara, amin. Saya tidak berhenti di hari Minggu, dan cepet-cepet ngontrol firman Tuhan, apa yang mesti harus saya sampaikan. Firman itu kehidupan kita, katakan firman itu kehidupan. Karena firman itu hidup, firman itu nyata, firman itu berkuasa, haleluya, amin. Makanya tadi di sini dikatakan kalau kita mengasihi Allah, kita harus menuruti firman-Nya, katakan firman-Nya. Firman-Nya itu kehidupan. Firman-Nya itu nyata. Siapa yang percaya bahwa firman itu hidup? Loh, Rane tahu sih percaya? Hah? Siapa yang percaya bahwa firman itu hidup? Apa benda mati gini, saudara bilang seperti itu. Kalau saudara nggak pengen hidup saudara sengsara, saya nggak menghakimi di situ. Tak saudara tidak meyakini firman Tuhan. Oh, saya bisa hidup tanpa firman Tuhan. Boleh, saudara, boleh mengatakan seperti itu. Tapi coba cek, saudara, berapa lama saudara akan mengalami kesengsaraan ketika saudara tidak percaya kepada firman Tuhan. Jangan seolah-olah saudara merasa baik-baik saja, saudara. Hari ini kita harus yakin bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup. Firman itu nyata, berkuasa, haleluya. Amin. Amin. Yang masih hidup katakan amin. Oh, masih hidup, saudara, haleluya. Tak kira gak ada nyawanya, mana amin, gak ada suara amin. Haleluya. Ayat yang ke-25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan yang kita terima setiap minggu, setiap waktu, setiap hari, saudara. Saudara gak diminta untuk menghafalkannya, tapi kuasa Roh Kudus yang saudara izinkan bekerja di dalam diri saudara, yaitu kuasa Roh Kudus yang saudara sertakan di dalam setiap kehidupan saudara, itu yang terus mengingatkan ketika saudara lupa tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang terus mengecas, yang mengisi hidup saudara. Saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang alami hal ini katakan amin. Yang percaya sama ini, sama Roh Kudus katakan amin. Roh Kudus itu yang luar biasa, saudara. Saudara gak melihat Allah Bapa, saudara gak melihat Yesus, tapi Roh Kudus itu yang tinggal bersama saudara itu nyata. Saudara akan mendapatkan kekuatan iman, saudara akan dibangun keyakinan saudara, saudara akan bertumbuh, saudara. Itu karena kuasa Roh Kudus itu. Karena perikopnya ini, aku akan menjadikan penghibur. Penghibur itu siapa? Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu menghibur. Di saat hati saudara susah, saat saudara punya masalah, saudara, kuasa Roh Kudus ini yang bertugas memberikan penghiburan kepada saudara, sehingga saudara bisa mengucap syukur. Itu urut-urutannya, itu rangkaiannya, saudara. Kalau setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya limpah dengan ucapan syukur, itu dekat dengan berkat. Haleluya. Amin.
Kalau hidup saudara limpah dengan ucapan syukur, hidup saudara dekat dengan berkat. Saya nggak berbicara tentang berkat-berkat, saya tidak punya rumus bagaimana orang percaya itu bisa diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau saya meyakini bahwa setiap kita yang bisa mengucap syukur, itu berkatnya berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Orang punya banyak uang, tapi kalau hidupnya nggak bisa mengucap syukur, hidupnya sunyi, saudara. Ya nggak akan pernah menikmati, katanya menikmati berkatnya, bisa membeli itu dan seterusnya. Tapi hampa isi hatinya, saudara. Hati-hati di situ. Tuhan kita baik. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang ditinggalkan Allah, damai sejahtera yang diberikan Allah kepada saya dan saudara, itu tetap melekat, saudara. Masalahnya damai sejahtera itu dia bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera itu bekerja dengan hadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, saudara. Kalau hadirat Tuhan memenuhi kita, saudara, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu. Haleluya. Amin. Itu yang membawa saudara hidup dengan berlimpah-limpah ucapan syukur. Jangan berlimpah dengan harta dulu, berlimpah dengan ucapan syukur. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu nggak cari orang yang kaya, orang yang punya. Tapi Tuhan Yesus itu mencari orang yang mau menyembah Dia dengan sepenuh hatinya. Gak mencari orang yang berada. Tuhan sedang mencari orang yang mau memberikan hidupnya kepadanya. Itu yang luar biasa, saudara. Saya ulang lagi, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata-kata kepadamu, aku pergi. Ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika Tuhan memberikan sesuatu damai sejahtera itu kepada saya dan saudara, Tuhan gak memintanya kembali kok. Damai sejahtera tetap ada dalam diri kita. Masalahnya damai sejahtera yang bersama, yang berdampingan dengan kuasa Roh Kudus itu tadi, saudara izinkan bersama-sama dengan saudara atau enggak? Kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, jalan sertanya setiap hari, kuasa Roh Kudus itu masih bekerja. Berjalan dengan Yesus, Roh Kudus itu yang dilimpahkan, terus diisi. Manusia ada tubuh, jiwa, dan roh itu. Dan roh itu, roh kita, rohnya manusia, harus diisi oleh rohnya Allah. Roh Kudus itu. Ketika Roh Kudus mengisi hidup saudara, itu yang menguasai hati dan pikiran saudara. Itulah yang memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu Saudara. Itulah yang memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Izinkan roh saudara, manusiawi saudara diisi oleh Roh Kudus itu. Berjalan setiap hari, maka Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. Otomatis, saudara. Berjalan setiap hari bersama Tuhan. Walking in Jesus, bersama Yesus. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Amin. Luar biasa, ini rasanya luar biasa nih, saudara, kebenaran firman Tuhan. Kalau di sini dikatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Janganlah, di sini dikatakan janganlah gelisah dan gentar. Apa yang membuat kita gelisah? Apa yang membuat kita gentar? Kita gelisah, kita gentar karena kita enggak pernah menyertakan Tuhan. Kita ketakutan, kita khawatir karena kita enggak yakin dengan iman kita bahwa Roh Kudus itu hidup, Roh Kudus itu bekerja, Roh Kudus itu menyatakan karyanya. Haleluya. Ini yang harus kita tahu. Dan ayat yang ke-28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali. Yesus pergi, Yesus berangkat ke surga, saudara, dan dia akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Ini yang saya maksud. Dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Amin. Dan kalau orang-orang yang kita kasih saat ini mati di dalam Dia, itu yang lain dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Berarti Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka itu. Haleluya.
Dan kita saat ini kalau nanti itu kasih karunia loh saudara, kalau kita bisa menikmati waktu kita dijemput oleh Tuhan saudara, wow luar biasa. Saudara nanti akan melihat bagaimana Yesus itu datang kembali ke dunia ini. Kalau saudara masih bertahan di dunia ini, tetap percaya kepada Tuhan. Masih bertahan bukan berarti saudara ditinggalkan, tapi bertahan untuk percaya kepada Tuhan, terus memiliki pengharapan bagaimana berjumpa dengan Tuhan saudara. Kita akan menyongsong Tuhan bersama-sama di situ. Kok bisa ya? Bisa saudara. Yang namanya teknologi sekarang dinikmati oleh dunia saudara. Yang terjadi perang di Palestina dan Israel kita bisa melihat gak? Bisa kan, bisa lihat di televisi. Dan itulah kedatangannya nanti, gak terpikirkan oleh kita. Maksud saat dunia bisa lihat saudara, di media-media itu terjadi semuanya. Saudara gak terpikiran itu. Dan rasanya lah, begitu rasanya itu nanti yang kita rasakan. Tapi kalau kehadirannya kita bisa melihat bersama-sama. Dan itu bisa disiarkan secara langsung, wow luar biasa. Coba kalau ada kejadian di dunia ini, seringkali televisi siaran, di televisi mengadakan siaran langsung, benar gak? Ya cara seperti itu yang ajaib nanti. Mungkin lebih lagi zaman teknologinya lebih maju lagi. Saya nggak tahu. Nah maksudnya ketika Tuhan datang kembali itu bisa dirasakan ya seperti itu. Saudara kan bisa melihat, bisa merasakan. Gempa bumi kemarin bisa merasakan nggak? Hah? Rasakan? Bisa merasakan. Tapi itu yang nyata. Yang kelihatan ketika Yesus nanti datang itu saudara. Dan situasi keadaan itulah. Mungkin bukan hanya cuaca, bukan hanya alam ini yang berbicara, yang saudara alami. Tapi kehadirannya itu saudara rasakan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripadaku. Tempat perhentian itu saudara. Itu nyata saudara. Tapi nanti kalau kita belum mati terlebih dahulu, belum dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu, kita akan merasakan bersama-sama di tempat perhentian itu. Sebelum semuanya disempurnakan, kita di tempat perhentian bersama-sama berjumpa dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan pada zaman sebelumnya, saudara. Tapi ingat di situ dalam rangka saudara diubahkan dengan kehidupan yang baru. Saudara gak mungkin ketemu, loh mungkin bapakku atau mama kita yang sudah meninggal. Gak seperti itu lagi saudara. Sama-sama kita gak hidup dalam penuh hawa nafsu atau kedagingan di situ. Tujuan yang utama dipersiapkan bagaimana memuliakan nama Tuhan. Amin. Bagaimana ya saudara, nanti nikmati bagaimana itu rasanya. Dan Tuhan akan mengubahkan seluruh pikiran kita. Karena manusia roh, bukan manusia jasmani lagi kita. Nanti ketika dipersatukan, ketika sedang dipersiapkan di situ, diubahkan di situ. Manusia roh sudah. Manusia roh wis gak bisa makan dan minum dengan roti dan daging dan seterusnya. Namanya roh, gak makan makanan seperti itu. Yang hanya sukacita hidup saudara. Amin. Dan bagaimana rasanya? Nanti kita akan merasakannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ini yang terutama. Ini menjadi hukum, ini menjadi ketetapan. Sebelum semuanya itu terjadi kita harus percaya, kita harus meyakini. Haleluya. Dan saudara membuktikan itu. Saudara sedang mendengarkan firman Tuhan dengan antusias menunggu bagaimana benar-benar nanti Tuhan hadir untuk menjemput saudara dan saya. Dan itulah iman yang kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Percaya meskipun kita melihat, tapi kita bisa merasakan kuasanya. Amin. Ini saya ulang lagi. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, sebelum semuanya itu terjadi, supaya kamu percaya. Supaya apa? Katakan saya percaya. Supaya saya percaya
Apabila hal itu terjadi nanti, saudara. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Saudara belum bisa merasakan, saudara belum bisa melihat, tapi saudara yakin saudara sudah memilikinya. Itu iman. Haleluya. Amin. Itu harus dibangun, saudara. Iman dan kasih, semua pengharapan itu harus dinyatakan, saudara. Harus dibuktikan, saudara. Sebagai orang yang percaya. Ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Artinya bagaimana kita harus membangun iman sekarang kita. Kita tidak berasal dari dunia. Amin. Berasal dari roh Allah itu. Manusia roh itulah yang harus dibangun. Meskipun kita berada di dunia ini, kita sedang dipersiapkan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita harus menjadi manusia-manusia baru, orang yang lain daripada yang lain. Dibanding dengan orang-orang yang ada di dunia ini, yang tidak mengerti tentang kebenaran. Justru kita berada di tempat ini, bagaimana mereka yang tidak mengerti kebenaran oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Dan itulah perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Haleluya. Pergi dan beritakanlah, baptislah, saudara. Supaya mengerti, layani supaya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terpenting. Masalah agama tidak menyelamatkan, amin. Tapi mengikuti Kristus, bahwa Yesus itu adalah, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Yang mengerti katakan amin. Kita harus bangga kalau kita saat ini sudah identitasnya sebagai orang Kristen, identitasnya sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Yakin saudara, hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mengasihi Allah kita, melakukan segala perintahnya, melakukan firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan dengan segala apa yang kami terima saat ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi kuasa Roh Kudus yang terus menuntun kami, yang mengajarkan kami setiap hari, supaya kami bertindak dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Oh, Aku nantikan Kau yang ku sembah. yang ku sembah. Katakan Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu haleluya Yesus. berkata kau
berkata kepada Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidupmu saat ini, nyatakanlah di dalam setiap perkataanmu, di dalam doamu saat ini kepada Tuhan. Dengan ucapan syukurmu, dengan segala keberadaanmu saat ini, bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Begitu besar kasihnya kepada saya dan saudara. Oh Yesus Tuhan. Kiralah masih natakarala nalamanya lama nama lama. Kiralah masih kenataka ya lama. Kiralah lama sih kenataka lama. Hari ini Tuhan mau berperkara lebih lagi dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Kalau engkau saat ini berketetapan bersama-sama dengan Tuhan, mau menyatakan kebenaran firman Tuhan itu, bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah kita, keputusan kita hari ini, kita akan menuruti firman-Nya lebih lagi. Dan firman-Nya kita yakini adalah sebuah kehidupan yang nyata. Yang mengisi setiap kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah kita terlepas dari firman Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita terus terarah. Saat inilah mari kita berkeputusan bersama-sama dengan Tuhan. Ambil keputusan itu. Apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara-saudara saat ini, apa yang saudara dengar dalam isi hati saudara, mengucap syukurlah. Itulah yang kita terima saat ini. Itulah kebenaran yang kita terima saat ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar setiap perkataan apa yang disampaikan oleh setiap anak-anakmu di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga yang ada di tempat-tempat lainnya Tuhan Yesus, di rumah-rumah yang tidak bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Mereka yang saat ini mendengarkan melalui online ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka memiliki hati yang sama saat ini, seperti kami yang saat ini merasakannya ya Tuhan Yesus. Berketetapan yang sama, berkeputusan yang sama, bahwa firman itulah yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan. Dengan iman kami berseru buat bangsa kami ya Tuhan, buat negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berperkara bagi bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden Indonesia, demikian juga kabinet Indonesia Maju, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW RT di seluruh Indonesia, demikian juga MPR, DPR. Biarlah mereka ya Tuhan Yesus bersinergi bersama-sama untuk membangun keutuhan negara Republik Indonesia lebih maju lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan, pertikaian dalam kehidupan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Keadilan yang merata yang boleh kami rasakan bersama-sama terus dibangun oleh para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Masa yang sukar, masa pandemik ini ya Tuhan Yesus,
COVID-19 ya Tuhan, biarlah segera berlalu bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, itulah doa kami yang tak henti-hentinya. Banyak orang yang mengatakan itu semuanya mustahil dan tidak mungkin. Banyak semuanya mengatakan hal itu adalah kesia-siaan dan mungkin berkenaan dengan politik-politik yang ada. Tetapi saat ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, dengan iman kami berseru kepada Tuhan bahwa bangsa kami akan terlepas dari masa-masa yang sukar ini, terlepas dari masa pandemi ini di dalam nama Yesus. Para relawan satuan tugas COVID-19 kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati para medis, dokter, demikian juga perawat ya Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan memberkatinya, kesehatan, kekuatan, demikian juga TNI Polri yang bersama-sama kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkatinya. Keamanan negara kami juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Strategi bangsa kami untuk keamanan bangsa kami ya Tuhan, memberkatinya. Jauhkan dari teror, jika orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa kami, semuanya kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Segala musibah bencana alam yang terjadi bangsa kami ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengalaminya. Pemulihan terjadi ya Tuhan bagi bangsa kami. Mereka boleh merasakan penghiburan dari hal-hal yang terjadi masa-masa bencana ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Untuk Papua kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Konflik yang berkecamuk ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tidak terjadi jatuh korban yang terlalu banyak bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami mengasihi mereka ya Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para TNI Polri yang bertugas di sana, demikian juga saudara-saudara kami yang di sana ya Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan hati dan pikiran mereka untuk bersatu bagi bangsa kami Indonesia tercinta ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, ada wadah yang benar, ada himpunan yang baik ya Tuhan Yesus, yang terjadi, yang dilakukan oleh para pemimpin kami untuk saudara-saudara kami yang ada di Papua ya Tuhan. Demikian juga tempat-tempat yang lain ya Tuhan. Kalau ancaman-ancaman teror ya Tuhan Yesus untuk memecah belah bangsa kami terus terjadi, Tuhan jamah mereka ya Tuhan, ketuk pintu hati mereka, ubahkan hati mereka untuk mengasihi bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di pelosok-pelosok tanah air ini, biarlah semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan dan pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami boleh berketetapan saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kami boleh mengasihi Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan dan firman Tuhan itu, biarlah terus setiap hari terjadi untuk mengingatkan kami oleh kuasa Roh Kudus itu ya Tuhan Yesus, membawa kami dalam kebenaran itu, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Siapapun itu, Tuhan memberkati yang tidak bersama-sama dengan kami juga saat ini, yang mengalami beban berat, sakit, penyakit, semuanya Tuhan Yesus, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat itu. Tuhan membukakan kuasa dan mujizat itu terjadi bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan permasalahan kehidupan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Bukaryati, benjolan yang ada di lehernya Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Anak Caca, pemulihan operasinya, Tuhan memberkatinya. Kami mengucap syukur semuanya sudah terjadi dan dialami oleh anak Caca di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang sedang berduka, penghiburan Tuhan mulai saat ini bergerak Tuhan Yesus, memberikan kekuatan untuk Mega dan Sandy ya Tuhan Yesus yang ditinggal oleh orang tuanya. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, demikian juga Pak Agus Wiono yang ditinggal oleh orang tuanya. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, kuasa Roh Kudus yang terus memperbarui kehidupan mereka ya Tuhan. Yang berduka cita digantikan dengan sukacita. Itulah pengharapan yang benar bagi orang yang percaya, yang Tuhan berikan bagi kehidupan saudara-saudara kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Mereka yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, mereka yang mau melakukan firman Tuhan, memberikan persembahan. Apa yang mereka tabur, biarlah tertabur di tengah yang subur, menjadi benih yang baik ya Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah.
lipat gandakan apa yang mereka tabur menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan Kau berjanji Kau akan memberikan perlindungan, Kau memproteksi, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangga dan usaha mereka. Kau membukakan pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati, sertai kalau kami sebentar akan beriringan pulang ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami dalam perjalanan pulang Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kehidupan nikah jemaat Tuhan di tempat ini. Bila kesatuan dari surga mengikat cinta kasih kehidupan nikah mereka ya Tuhan Yesus, kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami teringat untuk Pak Darmianto, Tuhan memberikan mujizat kesembuhan itu terus terjadi di dalam kehidupannya. Kesembuhan terjadi. Kami teringat juga untuk ibu kami ya Tuhan Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan segala organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreasnya Tuhan menyempurnakan di dalam nama Yesus. Ibu Sri Manap kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kesembuhan organ tubuh ginjalnya Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk para donatur ya Tuhan Yesus, yang terus menyediakan kami ya Tuhan Yesus, dan kami tidak berkekurangan segala kebutuhan gereja. Demikian juga saat ini, kalau ada makanan murah ya Tuhan Yesus untuk kami berbagi, Tuhan memberkati para donatur kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus yang mendampinginya, terus membawa kita sampai pada tujuan akhir hidup kita, dan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara semuanya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.